Oke, kita lanjut pembahasan soalnya SPMB tahun 2003 ya. Ini ada sistem diikat seperti ini, dimana WA-nya sudah diketahui 100 Newton, berat WE juga 10 Newton sudah diketahui. Yang dipertanyakan adalah berat WD, berat D ya, biar sistemnya setimbang. Nah, itu ada kata-katanya sistem seimbang. Kalau sistem seimbang, syarat utamanya itu sigma F ya, gaya-gaya yang bekerja di benda itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tinjauannya itu di A saja gitu ya, di sini ya. Ingat ya, di sini A itu punya berat sini ya, namanya WA sin theta ya, pasti itu WA sin 30 derajat gitu ya. Nah, ini ada tegangan tali gitu ya. Ini tegangan tali juga. Ini tegangan tali gitu ya. Ini ada berat D di sini. Ini ada berat si E gitu ya. Nah, kita harus tahu juga ini sudutnya berapa biar kita itu segaris. Nantinya bisa kita samakan di sigma F. Kita buat garis bantu aja deh, yang lurus ya, yang seperti ini gitu ya. Kita buat garis, berarti sudut ini akan sama di sudut ini ya. Maka sudut ini pun berseberangan, maka harus sama di sini 30 derajat gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk sigma F-nya gitu ya, sama dengan 0. Di sini yang arah sini itu berarti di sini T cos 30, T yang di sini itu sebanding dengan WE ya. Jadi bisa langsung saya tulis WA sin 30 derajat ditambah WE cos ya, karena ngapit sudut 30 derajat min WD harus sama dengan 0 gitu ya. Ini kita cari WD ya, kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Maka WA nya kita tulis 100 sin 30 setengah ditambah WE nya berapa? 10 cos 30 berapa ya? Setengah akar 3 ya, sama dengan WD. Oke, kita langsung operasikan aja. 50 ditambah 5 akar 3 berapa? 1,7 ya. WD berarti 50 ditambah berapa nih? 8,5 WD. Maka jawabannya adalah 58,5 Newton. Itu ya cara menjawabnya. Yang jelas catatan utamanya di sini nih. Jadi kita harus luruskan ke arah sini. Nah, T ini kan sebanding dengan WD di sini. Jadi biar seimbang, artinya A, E, dan D nggak bergerak sama sekali. Maka syaratnya harus sigma F-nya harus sama dengan 0. Oke, kita lanjut nomor 7. Soal UMPTN tahun 1993 ya. Di sini kalau kakak langsung gambarkan soalnya seperti ini. Jadi ada benda yang mulanya bergerak ke arah sumbu X positif, berarti ke kanan, dengan kecepatan 3 meter per sekon, dikenai gaya sebesar 6 Newton selama 3 detik yang arahnya ke arah sumbu X negatif. Pernyataannya ada 4 ya. Kecepatan akhirnya 6 meter per sekon, maksudnya kecepatan air setelah 3 detik itu 6 meter per sekon. Arah kecepatan air sumbu X negatif, partikelnya pernah berhenti. 4, setelah 3 detik kecepatannya tetap. Yang jelas kita bisa langsung tahu bahwa setelah 3 detik kecepatannya tetap. Kenapa? Karena setelah 3 detik itu gaya dilepas. Artinya apa? Nggak ada percepatannya lagi. Jadi kecepatannya pasti tetap. Ini pasti benar gitu ya. Nah, yang ketiga dan kedua dan ke-1 kita uji aja ya. Yang pertama, apakah kecepatan akhirnya 6 meter per sekon? Oke, kita yang pertama harus tahu bahwa percepatannya berapa gitu ya. Karena kecepatan awalnya ke kanan dan gayanya ke kiri, maka di sini ada perlambatan ya. Perlambatan yang disebabkan oleh F gitu ya. F sama dengan M kali A. Kenapa bisa kakak katakan perlambatan? Karena arahnya ke kiri melawan kecepatan utamanya gitu ya. F-nya berapa? 6 ya, massa bendanya 2. Berarti perlambatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita nyari VT nya berarti tinggal V0 min
A kali T. Kenapa min? Karena dia melawan kecepatan utama gitu ya. 3 dikurangi berapa? 3 kali 3 detik. Berarti jawabannya adalah min 6 meter per sekon. Nah, di sini kita tahu bahwa kecepatan airnya 6, berarti benar ya. Arah kecepatan air sumbu X negatif. Ini negatif ya. X negatif. Kenapa ini negatif? Ini menunjukkan bahwa arah kecepatannya berlawanan dengan arah semula gitu ya. Yang tadinya positif yaitu ke kanan, sekarang negatif, berarti arahnya ke kiri gitu ya, ke arah sumbu X negatif. Partikel pernah berhenti, jelas pernah berhenti. Saat detik berapa? Kita masukkan aja detik ke 1 gitu ya. 1 detik, kita misalkan aja pas 1 detik. Kita buktikan ya, berarti V0 min A kali T, 3 min A-nya 3, perlambatannya 1 detik. Berarti ini kecepatannya 0, berarti pernah berhenti gitu ya. Jadi ini pernyataannya benar semua gitu. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 7 UMPTN tahun 1990. Jadi ada sebuah truk yang membawa sebuah beban. Intinya di situ berapakah percepatan maksimum truk biar bebannya ini yang di belakang tidak bergerak gitu ya, dimana koefisien gesek statis antara balok dengan ininya baknya itu 3/4 gitu ya. Oke, syarat utama biar tidak bergerak, kita harus tahu lagi bahwa gaya gesek statis harus sama dengan gaya ini ya, paling enggak ini ya, paling enggak maksimumnya segini. Jadi kalau seandainya gaya gesek statisnya sudah kalah dengan gaya tarikannya atau dorongannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa benda itu pasti bergerak. Oke, gitu ya. Maka kita bisa langsung tuliskan untuk rumus gaya gesek itu mu statis kali gaya normal. Untuk F-nya sendiri berarti M kali dengan A, percepatan benda, gitu ya. Oke, ya udah, kita F geseknya, mu-nya kita tetap mu S, gaya normalnya berarti M kali G karena sesuai dengan masa ini. Ini berarti M dikali dengan A, gitu ya. Ini boleh dicoret nih. Ya. Mu-nya berapa? 3/4 gitu ya. Kali G-nya 10 sama dengan A. Berarti berapa A-nya? Ya, 7,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, lanjut ya untuk nomor 9 tentang soal UMPTN tahun 1993. Jadi di sini ada 2 buah benda yang dirangkai. Yang pertama diikat di tali gitu ya, dia nggak bisa bergerak, yang A. Yang B bisa bergerak, dimana berat B-nya 500, berat A-nya 100 Newton, dan dua-duanya kasar di sini ya. Kasar yang di bawah itu kasarnya 0,5 koefisien geseknya ya. Yang atas antara A dan B-nya 0,2. Oke, pertanyaannya adalah gaya minimal agar benda B tepat akan bergerak, intinya gitu ya. Oke, syaratnya kalau tepat akan bergerak berarti kan masih belum bergerak ya. Nanti kita pakai sigma F sama dengan 0 gitu ya. Ini syarat tepat akan bergerak juga ya. Jadi belum bergerak, masih diam gitu ya. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem B karena kita ninjaunya adalah sistem B, karena F-nya berada di sistem B, bukan di sistem A. Ingat ya, B berarti sama lantai kasar, berarti di sini ada F gesek yang pertama gitu aja deh. Di sini juga menerima gaya gesek dari A, yang arahnya berarti arahnya ke sini nih. F gesek 2 gitu ya. Nah, kita harus, kalau seandainya kita mau mencari gaya gesek, maka kita harus nyari gaya normal gitu ya. Yang pertama gaya normalnya di sini gitu ya. Berarti kita hanya butuh gaya normal dari A gitu. Saat ini gaya normalnya ya. Gaya normal A gitu ya. Gaya normal A sebanding dengan berat A gitu ya. Berat A gitu ya. Nah, sementara nanti gaya normal B untuk mencari gaya gesek 1 gitu ya, itu nanti berarti sebanding dengan berat A ditambah berat B gitu ya. Oke, kita cari dulu deh gaya normalnya. Dari A dulu ya. Sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Yang di sini berarti Na min WA sama dengan 0. Maka
gaya normalnya adalah sebanding dengan WA. Berapa WA? Berarti 100 Newton gitu ya. Oke, yang kedua kita nyari gaya normal yang berada di papan B gitu ya. Sigma Fy sama dengan 0. NB dikurangi WA dikurangi WB sama dengan 0, atau NB itu sama dengan WA plus WB. Berapa? WA nya 100, WB nya 500, berarti 600 Newton. Oke ya. Baru kita kembali di sini nih. Berarti F min F gesek 1 min F gesek 2 harus sama dengan 0, atau bisa saya tulis F sama dengan F gesek 1 ditambah F gesek 2. Rumusnya berarti ini mu 1 kali gaya normal di B, berarti ya di B ini ya, F gesek 1 ditambah mu yang kedua yang di sini, saya anggap ini mu 1 aja deh, ini mu 2 gitu ya, mu 2 kali gaya normal si A. Mu 1 berapa? Mu 1 nya 0,5 gitu ya, NB nya 600 ditambah mu 2 nya 0,2, gaya normal A nya 100. Tinggal itu 300 ditambah 20, berarti jawabannya adalah 320 Newton gitu jawabannya. Oke, untuk nomor terakhir, nomor 10. Jadi di situ ada benda yang diletakkan pada bidang datar. Masanya 4 kg, dikenai gaya sebesar 50 Newton. Gayanya sejajar dengan lintasannya gitu ya. Di situ juga diketahui koefisien gesek statis dan kinetis. Koefisien gesek statisnya 3/4, koefisien gesek kinetisnya setengah. Di situ ada 4 pernyataan: benda bergerak, gaya gesek yang berlaku 20 Newton, percepatannya 7,5 meter per sekon kuadrat, terus bergerak dengan percepatannya tak. Oke, di sini clue-nya sebenarnya kita menguji apakah benda itu gerak atau tidak ya. Caranya dari mana, Kak? Caranya dari gaya gesek statis ya. Karena di teori sebelumnya Kakak sudah kasih kalau seandainya mau benda itu bergerak, itu minimal syaratnya gaya gesek statisnya harus lebih kecil daripada gaya tarikan atau dorongannya. Oke, kalau begitu kalau kita mau mencari gaya gesek, otomatis yang harus kita cari dulu apa? Ya, gaya normal ya. Ingat, kalau peristiwanya seperti ini, gaya normalnya itu sebanding dengan gaya beratnya ya. Karena di sini nih W gitu ya. K bisa kita tulis untuk sigma Fy sama dengan 0. Di sini benda nggak bergerak atas bawah ya, dia setimbang. Maka N W sama dengan 0, atau gaya normal sama dengan berat benda. Berarti beratnya berapa? Beratnya 40 ya, karena 4 dikali dengan gravitasi. Berarti itu M kali G, 40 Newton. Nah, dari situ baru kita nyari F gesek statis. F gesek statisnya berapa? Mu statis kali gaya normal. Mu statisnya 3/4. 3/4 kali gaya normalnya 40. Berarti berapa nih? 30 Newton. Nah, oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa gaya statisnya itu, ini kan berarti gaya gesek kan arahnya ke sini. Gaya gesek statis dengan gaya tarikannya lebih besar gaya tarikannya ya. Maka kalau seperti ini bisa dipastikan bahwa benda pasti bergerak gitu ya. Jadi benda bergerak, jadi pernyataan satu benar. Nah, F gesek yang berlaku di situ 20 Newton. Ingat ya, kalau seandainya sudah bergerak gitu ya, maka gaya gesek yang berlaku di sistem ini itu adalah gaya gesek kinetis. Oke, kita langsung aja nyari. Gaya gesek kinetisnya adalah mu K kali gaya normal. Mu K-nya berapa? Setengah. Setengah kali gaya normalnya 40. Berarti gaya geseknya adalah 20 Newton. Maka gaya gesek yang berlaku di sini adalah gaya gesek kinetis. Besarnya adalah 20 Newton. Jadi nomor 2 benar, gitu ya. Nomor 3, percepatannya 7,5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita bisa cari dari sigma F X gitu ya.
Jadi gaya-gaya yang arah sumbu X gitu ya. Jadi di sini sudah gaya gesek kinetis gitu ya. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. F min F gesek kinetis sama dengan M kali A. Jadi gaya yang berlaku di sumbu X ada gaya tarikan dan gaya gesek kinetis. F nya berapa? 50 kurangi gaya gesek kinetisnya 20, masanya adalah 4 dikali dengan A. 50 kurangi 20, 34 A. Berarti A nya adalah 30 bagi 4 berapa? 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan 3 benar. Bergerak dengan percepatan tetap, ya percepatannya nggak berubah-ubah, tetap 7,5 meter per sekon kuadrat, karena gayanya di situ nggak dilepas gitu ya, selalu ada gitu. Maka percepatannya juga selalu ada segitu, 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataannya benar.